Baik, selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan proyek responsi saya, yaitu memprediksi apakah besok akan hujan atau tidak. Saya menggunakan opsi pilihan dataset yang kedua, yaitu Weather in Australia. Jadi di sini saya sudah mengunggah dataset, yaitu Weather Australia CSV. Di sini langsung saja kita jalankan. Dari yang pertama kita import dulu library-nya. Saya mengimport library Pandas, NumPy, Matplotlib, Seabird. Kemudian kita lakukan IDE atau Exploratory Data Analysis. Di sini saya upload datasetnya dengan menggunakan perintah dfpd read csv, yaitu Weather in Australia. Lanjut yang kedua, kita masukkan struktur datanya. Kita print dulu di sini jumlah kolom dan jumlah barisnya. Terdiri dari barisnya itu 145.460 dan juga jumlah kolomnya itu 23. Kemudian kita print dulu 5 baris pertama menggunakan dfhead. Di sini ada date, location, mean temperature, max temperature, rainfall, evaporation, sunshine, wind gust speed, wind year, humidity 3 pm, pressure 9 am, pressure 3 pm, cloud 9 am, cloud 3 pm, temperature 9 am, temperature 3 pm, rain today dan juga rain tomorrow. Langsung saja kita masukkan print dulu info datasetnya menggunakan print df.info. Kemudian di sini terlihat ya, ada tipenya objek, ada tipenya float. Kemudian kita lakukan describe atau static descriptive menggunakan print df.describe. Kemudian jika sudah, kita jalankan dulu. Untuk mengetahui tipe data per kolom, kita menggunakan perintah print df.type.value_counts. Nah, ini keluar hasilnya bahwa tipe data per kolomnya yang float itu 16, kemudian yang objek itu 7. Kemudian kita lakukan identifikasi fitur numerik juga kategorikal. Yang ini kayaknya double ya, jadi saya hapus saja. Di sini langsung aja identifikasi fitur numerik versus fitur kategorikal. Kita jalankan. Di sini pakainya numeric underscore calls, kemudian ada kategorikal underscore calls. Kemudian kita lakukan exclude date dan juga targetnya. Date-nya, jika date-nya adalah in categorical calls, maka dia akan menghapus kolom date. Kemudian jika rain tomorrow, maka dia akan meremove rain tomorrow. Nah, ini sudah muncul bahwa fitur numerik itu terdiri dari kolom mean temperature, max temperature, rainfall, dan lain-lain. Sedangkan untuk fitur kategorikal itu ada di kolom location, wind gust wind year 9 am, wind year 3 pm, dan juga rain today. Kemudian targetnya itu ada rain tomorrow, yaitu dengan label yes atau no. Kemudian kita lakukan analisis statistik dan juga visualisasi. Kita lakukan yang pertama itu ada missing value analysis. Di sini menampilkan 10 kolom dengan missing value yang terbanyak, diurutkan dari yang pertama itu ada kolom sunshine, dengan kolom terakhirnya itu ada humidity 3 pm. Kemudian kita visualisasikan bagian missing value-nya menggunakan grafik. Di sini terlihat bahwa kolom yang punya missing value paling besar itu adalah di sunshine, dan juga kolom yang punya missing value terkecil itu ada di max temperature. Di sini mungkin di sunshine ini bisa kita pertimbangkan apakah fitur ini akan kita hapus atau malah kita isi dengan nilai median ataupun modulus. Kemudian yang B, kita lakukan target distribution. Kita lakukan pengecekan terhadap imbalance datanya. Nah, di sini terlihat bahwa kelas no itu menjadi kelas mayoritas, itu dengan persentase 77,58%. Sedangkan kelas yes itu di kelas minoritas dengan persentase 22,42%. Di sini imbalance rasionya itu 3,4 dibanding dengan 1. Kemudian kita visualisasikan dari hasil imbalance tadi menggunakan grafik. Di sini terlihat ya bahwa kelas mayoritas itu kelas no. Jadi nanti ketika kita tidak menangani imbalance ini, model akan berpihak lebih ke kelas mayoritas, yaitu kelas no. Jadi kamu nanti memprediksi itu apapun hasilnya itu lebih cenderung ke kelas no atau tidak hujan besok. Kemudian kita lakukan correlation analysis untuk melihat 15 fitur numerik yang saling berkorelasi. Kita lakukan encode target untuk korelasinya, kemudian kita hitung korelasinya dengan target. Di sini keluar ya 10 fitur yang berkorelasi dengan target dari sunshine dan juga temperatur 3 pm. Nah, sunshine tadi
kita lihat bahwa dia tuh banyak missing value ya, itu node-nya. Kemudian kita lihat heatmap-nya, top 15 fitur. Nah, ini ada angka-angka di sini. Dia semakin mendekati 1, maka fitur itu saling berkorelasi. Seperti ini kita lihat di Sunshine sampai dengan pressure 3 pm ini kebanyakan ke 1 ya. Jadi dia lebih berkorelasi seperti itu. Kita lakukan outlier detection dengan menggunakan boxplot. Outlier ini adalah nilai-nilai yang tidak lazim ya. Jadi misal mayoritas itu nilainya di segini, tapi outlier ini adalah nilai-nilai yang bisa lebih kecil ekstrim ataupun lebih besar ekstrim. Jadi di sini terlihat ya, dari mulai rainfall sampai dengan sunshine, kita lihat bahwa bahwasanya nilai outliernya itu ada gitu. Langsung aja kita insight IDE. Ini saya tambahkan insight dari IDE nya. Ada data imbalance, kemudian ada missing value-nya, kemudian ada fitur-fitur pentingnya, kemudian ada outlier-nya, ada multikorelasinya, dan juga rekomendasi untuk preprocessing-nya. Mungkin nanti di dalam file bisa dibaca lebih lanjut ya. Kemudian kita lanjut ke preprocessing data. Kita coba drop high missing value column. Missing value column ini adalah missing value yang di atas 40%, yaitu ada evaporation, ada cloud 9 em, cloud 3 pm, dan juga sunshine. Kemudian kita hapus juga kolom yang redundant ataupun terduplikasi, seperti temperatur 9 em, pressure 9 em, dan min temperatur, dan juga date. Kemudian kita drop kolom yang punya missing target. Jadi misal dari sebelumnya itu 145.460 menjadi 142.193 dengan drop itu sebanyak 3.267. Kemudian kita pisahkan antara fitur dan juga targetnya. Kita pisahkan terlebih dahulu. Di sini ada ya X shape-nya dan juga Y distribution. Kemudian ada split train test, yaitu kita split ya data training dan juga data testing. Di sini terbagi data trainingnya itu sebesar 113.754, sedangkan testingnya itu 28.439. Nah, kita lakukan encoding pada data training dan tes yang secara terpisah. Ya, di sini sudah ya, sudah dilakukan encoding. Kemudian kita buat preprocessing pipeline-nya. Oke, sudah, kita lanjutkan untuk melakukan transform. Oke, setelah itu dari perintah soal yang kedua kita lakukan modeling ya. Di sini kita jalankan dulu library-nya. Kemudian di sini saya menggunakan modelnya ada logistic regression, kemudian ada random forest, dan juga decision tree. Kemudian kita inisialisasi modelnya terlebih dahulu. Setelah itu kita lakukan pelatihan dan juga evaluasi model. Kita lakukan di training, predict, metric, classification report, dan juga confusion metricnya. Bagian ininya saya skip dulu ya, nanti kalau sudah selesai baru saya lanjutkan. Oke, di sini sudah keluar ya hasil dari confusion metricnya, dari logistic regression, decision tree, dan juga random forest. Kemudian kita lakukan perbandingan model. Di sini terlihat ya dari akurasinya bahwasanya random forest itu memimpin dengan 85%. Kemudian presisinya juga, recall-nya dan juga F1 score-nya itu model terbaiknya itu ada di random forest. Kita lakukan visualisasi perbandingan. Oke, di sini kita sudah lakukan. Kemudian kita lakukan value labels. Kemudian kita lakukan base model selection. Nah, di sini terlihat bahwasanya model yang dipilih itu random forest berdasarkan F1 score-nya itu 0,59. Kemudian kita lakukan optimasi model menggunakan Smoothe dan juga hyperparameter tuning. Di sini kita lakukan Smoothe resampling ya, untuk mengatasi masalah imbalance data tadi. Oke, masalah ini kita skip dulu ya. Oke, ini sudah di before Smoothe tadi 88.000, 25.000, sedangkan after Smoothe-nya semuanya menjadi 88.000.
Kemudian kita retry model on smooth data. Untuk ini saya skip dulu ya. Oke, di sini sudah keluar hasilnya ya. Training on smooth data, F1 score-nya di logistic regression itu 0,61, random forest itu 0,63, dan juga decision tree itu 0,59. Kita lakukan hyperparameter tuning untuk model yang paling best tadi, berarti di random forest. Kita lakukan hyperparameter tuning. Sambil ini kita skip dulu ya. Oke, di sini hyperparameter tuningnya sudah selesai. Kita lakukan evaluasi sebelum dan sesudah optimasi. Kita buat. Oke, setelah itu kita tambahkan random forest. Kemudian di sini sudah ada tabelnya ya. Perbedaan dari akurasi, precision, recall, F1 score before smooth, after smooth, dan juga untuk random forest itu ada after smooth plus tuning. Kemudian kita visualisasikan before dan afternya. Nah, di sini sudah terlihat ya, ada before smooth, after smooth, dan juga random forest itu ada before smooth, after smooth plus tuning, decision tree before smooth dan after smooth. Dan dinilai di sini ada F1 score-nya ya. Kemudian kita print tool modelnya. Di sini dipilih bahwa final model yang terbaik itu ada di random forest. Kemudian kita buat confusion metricnya khusus untuk random forest ini. Di sini sudah ada confusion metricnya. Kemudian kita print juga alasan. Nah, tadi kan sebelum dituning sama sesudah dituning itu ada peningkatan ya. Nah, itu saya jelaskan di sini kenapa alasannya saya memilih melakukan ini tuning ini, dan juga kenapa parameter ini meningkatkan performa. Kemudian di sini saya juga menjelaskan bagian kesimpulannya, dan juga ada apakah optimasi meningkatkan performa, implikasi terhadap kualitas model, rekomendasi. Kemudian kita lakukan feature important analysis. Kita analisis fitur apa yang important gitu dari model terbaik, yaitu dari random forest. Nah, di sini sudah ada ya 20 most important fitur. Kita visualisasikan top 15-nya. Nah, di sini sudah ya, ada dari paling important itu dari humidity 3 pm dan sampai yang paling bawah itu ada windir 9 am. Nah, kemudian kita print interpretasi fitur importantnya di sini. Kemudian saya lakukan juga final summary dari project yang sudah saya kerjakan ini, dan di sini mungkin bisa dibaca-baca lagi. Oke. Sekian pemaparan dari project responsi saya. Jadi dari awal saya melakukan IDA, kemudian saya lakukan preprocessing, saya melakukan juga penanganan imbalance data, kemudian yang terakhir saya lakukan tuning dan juga melihat fitur important fitur yang paling penting gitu untuk memprediksi apakah besok akan turun hujan atau tidak. Oke, sekian, terima kasih.